Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Rizkuro dari kelompok 1 akan membuat tutorial cara instalasi Microsoft Office atau Microsoft Excel. Berikut caranya. Ada bahan yang diperlukan di sini yaitu Microsoft Office Pro Plus 2010. Dan kita langsung mulai saja ke langkah-langkahnya terlebih dahulu. Pertama, cek terlebih dahulu berapa bit komputer atau laptop yang kita gunakan. Cara ceknya bisa kalian langsung pergi ke file seperti ini. Terus ke disk PC, ini kalian klik kanan, properties. Seperti itu. Nah, di sini ada. Di sini laptop saya itu memakai 64 bit. Jika sudah diketahui berapa bit yang komputer atau laptop yang digunakan, bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu mendownload bahan dari link yang sudah tersedia. Linknya di sini, kita bisa langsung saja copy linknya. Oke, nanti linknya saya kasih di deskripsi video. Ini paste di sini saja langsung. Bentar. Nah, di sini kalian tekan tetap download. Langsung saja start download. Cara di sini bisa ditunggu aja downloadnya selesai. Bisa ditunggu aja. Karena lama saya akan skip videonya. Baik, di sini downloadnya sudah selesai. Kita bisa lanjutkan saja. Kita ke langkah selanjutnya yaitu mengekstrak file yang sudah di-download tadi. Kita langsung ekstrak saja filenya. Tadi saya downloadnya disimpan di. Nah, jika sudah di-download, ini filenya langsung diekstrak saja. Tekan kanan, ekstrak file. Ini kalian mau ekstraknya mau di mana? Kalau saya ini dokumen di folder Applicom. Langsung saja tunggu. Tunggu saja. Baik, jika sudah langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu install setup. Kita langsung saja ke folder Applicom yang tadi kita sudah ekstrak. Nah, di sini ya. Sini buka foldernya. Nah, ini kita mount dulu karena masih berbentuk disk. Kita langsung aja tekan kanan, tekan mount. Oke, tunggu saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita tekan yang Office X64 ini. Oke, kita scroll ke bawah. Di setup yang ini, kalian tekan 2 kali. Double klik. Oke, di sini kita pilih yang paling atas saja. Continue. Nah, di sini agak lama, jadi kita skip aja ya. Nah, ini sudah. Nah, jika sudah ditekan continue tadi, ini langsung seperti ini. Just the installation you want. Ini kita langsung install now saja, biar cepat. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi kita lewati step yang ini supaya tidak jadi error. Jadi saya skip stepnya. Tapi kalau buat kalian yang belum install ya tekan yang ini ya, tuh yang ini yang install now ini.
Oke, kita langsung ke langkah selanjutnya saja, yaitu selamat, Microsoft Office Excel sudah bisa dijalankan. Nah, itu proses instalasi sudah selesai, itu langsung bisa dijalankan. Selanjutnya, cara menjalankan Microsoft Excel-nya mudah. Kita tinggal search saja di sini. Search Excel. Nah, bisa langsung di open aja. Ini kalian tekan yang blank workbook. Nah, ini kalian bisa langsung mulai ya. Langsung mengerjakan dokumen atau apa, bisa langsung kalian pakai. Oke, selanjutnya ada perkenalan singkat tentang aplikasi Excel ini. Jadi Microsoft Excel ini adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Oke, fungsi dari Microsoft Excel sendiri dapat digunakan untuk mengolah data, manajemen, dan proses administrasi. Dapat melakukan operasi tabel atau mengolah data pada tabel, membuat laporan keuangan dalam skala besar, membuat grafik untuk memasukkan data yang dimiliki. Salah satunya saya ada contoh, ada tugas memakai Microsoft Excel. Di sini nah, contohnya seperti ini. Membuat tabel, seperti itu, membuat chart. Itu fungsi dari Microsoft Excel salah satunya. Seperti itu. Nah, kelebihan dari Microsoft Excel sendiri yaitu tampilan yang mudah digunakan dan nyaman atau friendly user. Fitur lembar kerja Excel yang sangat luas dan besar, lisensi program yang dapat digunakan secara grosir dan lebih murah, hanya menggunakan RAM dan sumber daya CPU sedikit. Itu kelebihan dari Microsoft Excel. Kekurangannya yaitu programnya berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Artinya kalian kalau menggunakan Microsoft Excel ini ya harus beli lisensinya gitu, harus bayar, nggak gratis ya. Jadi sedikit merogoh kocek lah gitu. Dan mungkin kurang cocok ya buat kaum gratisan gitu. Nah, kekurangan yang kedua yaitu adalah akses fungsi program yang terbatas. Jadi fungsinya tuh nggak terlalu lengkap gitu, terbatas. Yang ketiga kekurangan yang ketiga itu adalah jumlah baris sel sangat berjumlah banyak tetapi juga terbatas. Yang keempat, fitur add-in Excel yang kurang optimal. Jadi kalau mau ditambahin add-in itu kurang optimal gitu. Mungkin nanti di next update akan dioptimalkan lagi. Kekurangan selanjutnya itu adalah pada versi terbarunya. Seperti ini saya memakai versi yang 2019, itu membutuhkan komputer atau laptop yang spesifikasinya itu menengah ke atas atau yang ya lumayan lah gitu. Karena agak lumayan berat gitu untuk menjalankannya, dan mungkin laptop kentang yang entry level itu agak kesulitan gitu untuk menjalankan Microsoft Excel yang versi terbaru. Paling solusinya ya menjalankan di versi yang kayak 2010, 2007 kayak gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Deningsi. Saya akan menjelaskan tutorial tentang pengenalan workbook. Yang pertama ada title bar. Title bar adalah nama yang berada biasanya di atas sini. Biasanya ini tuh untuk menunjukkan nama file yang kita simpan di komputer. Kemudian yang kedua ada Quick Access Toolbar. Di sini kita bisa dengan mudah menyimpan, meredo perintah yang barusan kita laksanakan, atau kita
harusnya undo atau meredo. Kemudian ada kontrol jendela, kita bisa mengecilkan jendela, bisa diminimize juga, dan bisa di close. Kemudian ada menu bar adalah ini. Seperti namanya, tersedia menu untuk membantu kita melakukan pekerjaan di Excel. Kemudian ada namebox adalah menunjukkan nama sel aktif yang kita pilih. Misalnya saya mengambil sel di A, di kolom A baris 5, namanya akan tercantum di bagian atas sini di namebox, namanya A5. Kalau misalnya kita pilih B, nah jadi B5. Kemudian ada formula bar itu di atas sini. Kita bisa mengetik di sini misalnya nama. Kemudian ada kolom. Dia adalah ini yang ke bawah, dan kemudian ada baris yang ke samping. Kemudian ada sel aktif itu sel yang kita pilih seperti ini. Berarti sel aktifnya adalah A5 atau kolom A baris 5. Kemudian ada tab worksheet. Ini adalah worksheetnya atau lembar kerja. Kemudian ada horizontal scroll bar, itu untuk men-scroll dari atas ke bawah. Kemudian ada vertikal untuk dari kiri ke kanan. Kemudian ada page view, dan ada status bar di bawah sini. Kemudian ada cara membuat workbook baru, kita tinggal ke file, new, atau dengan mudah kita pakai Ctrl plus N. Di title bar akan menunjukkan buku baru, dan di bawah sini akan ada 2. Kemudian cara menyimpan worksheet dengan mudah, bisa dengan icon di atas ini. Kita bisa save, memilih file, terserah kita mau di save di mana. Bisa di sini. Kita misalnya ubah namanya jadi. Kemudian di bagian selanjutnya ada pengenalan worksheet. Di bagian pertama ada baris dan kolom. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kolom adalah bagian yang huruf di atas sini, dia bagian ke bawah. Kemudian ada baris itu yang ditunjukkan dengan angka ini, dia ke samping. Contohnya, saya memilih sel aktif yang ada di bagian A1, bisa terlihat dari namebox yang di sini, yang berarti dia adalah kolom A baris 1. Kemudian ada cara menghapus dan menambah worksheet. Cara menambahnya adalah dengan mengklik icon tambah yang di bawah sini. Kita tinggal klik dan akan muncul worksheet baru. Dan untuk menghapusnya, kita tinggal klik kanan worksheet yang ingin kita hapus, kemudian delete. Selanjutnya ada cara memprotect sheet. Kita tinggal klik kanan, kemudian di bagian sini ada protect sheet. Basically ini tuh untuk mengunci atau melindungi worksheet kita agar tidak sembarang diedit dengan oleh user lain maksudnya. Jadi hanya yang mengetahui passwordnya bisa mengedit
sheet yang diprotek ini. Kemudian ada cara memberi nama. Kita sama klik kanan, kemudian rename. Kita bisa merename misalnya sheet ini, misalnya jadi workspace 2. Nah, otomatis namanya akan berubah. Kemudian ada cara hide dan unhide. Caranya mudah, kita tinggal klik kanan worksheet yang ingin kita sembunyikan. Kita klik kanan, kemudian ada menu hide, kita klik, otomatis worksheet yang tadi kita hide otomatis menghilang. Dan cara untuk memunculkannya kembali, kita tinggal mengklik kanan, kemudian unhide. Kita tinggal klik OK dan akan muncul kembali. Kemudian ada tombol navigasi, itu di bagian sini. Nah, kita bisa klik. Dia untuk pindah antara worksheet 1 dengan worksheet lain. Kemudian di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial tentang sel dan data pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah sel, range, dan alamat sel. Sel itu adalah sel aktif yang akan kita isi dengan data. Misalnya ini, misalnya saya pilih E1 yang namanya akan muncul di name box seperti ini. Berarti sel yang sedang kita pilih adalah E1. Kemudian range adalah kumpulan sel. Cara untuk menunjukkan range adalah misalnya kita klik dan drag, dan seperti yang kita di name box akan ditunjukkan misalnya 10R kali 3C. Itu artinya misalnya ini, nah berarti dia ada 11 row dikali 4 kolom. Kemudian ada tipe data atau data type. Tipe data di Excel ada 3, yaitu tipe data yang biasanya huruf, yang kedua numerik, dan ketiga adalah tanggal. Kalau misalnya yang biasa, yang pertama yang huruf biasa, kemudian ada simbol, yang kedua ada numerik itu biasa 1, 2, 3, 4, 5, dan juga ada seperti titik, koma, dan juga misalnya persen. Pokoknya operasi aritmatika. Kemudian ada format tipe data tanggal. Jadi kalau misalnya kita isi tanggal seperti ini, nanti ketika kita tekan enter, format yang ditunjukkan seperti ini. Oke. Kemudian ada mengatur lebar kolom dan tinggi. Di ujung kolom seperti ini, kita bisa garis tarik, melebarkan, dan kita bisa tarik. Nah, seperti itu. Kemudian cara membuat list menggunakan autofill. Saya sudah ada data contoh nama siswa, tugas UAS, dan nilai UAS. Kita akan mencari nilai akhirnya. Kita bisa memasukkan rumus
baris mana yang mau dihitung, kita tinggal enter. Kita undo dulu. Nah, untuk menggunakan autofill di list yang kita buat ini, kita hanya tinggal tarik ke bawah dan dia otomatis akan menghitung rata-rata dari baris-baris setelahnya tanpa harus perlu mengetik kembali formulanya. Kemudian kita ada cara mengubah format sel. Pertama, kita tinggal klik kanan, menambah format sel. Kita bisa ubah dari font, misalnya kita ganti jadi Arial Black. Kemudian kita font style bisa yang regular, dan kita bisa buat ukuran fontnya misalnya lebih kecil atau lebih besar. Kita tinggal klik OK, kan seperti ini. Kemudian ada comment. Caranya sama, kita tinggal klik kanan, ada insert comment. Nah, kita bisa memberikan comment di sini, misalnya ini kita tambahkan rumusnya, misalnya formulanya, yaitu sama dengan average. Nah, ketika kita tutup, akan ada seperti ini, ada tanda seperti ini. Nah, itu akan menjelaskan, akan menunjukkan komen yang kita tambahkan barusan. Kemudian kita ada merge untuk menggabungkan sel di Excel. Caranya mudah, kita tinggal blok sel yang kita mau merge. Misalnya saya pilih 2 ini, klik kanan, kemudian ada di atas ini merge and center, kita tinggal klik dan otomatis 2 sel tadi menjadi 1. Misalnya ini kita tuliskan merge. Nah, kalau misalnya kita kita tulis di kolom yang tidak di merge, maka akan menjadi seperti ini. Mungkin hanya itu tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haidar. Saya berasal dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa rumus yang ada di Microsoft Excel ini. Oke, yang pertama yaitu cara penjumlahan. Untuk menghitung penjumlahan ini ada 2 cara, yaitu pertama cara cepat, yang kedua itu cara lamanya. Oke, kita pakai cara lama dulu ya. Pertama itu masukkan sama dengan, buka kurung, lalu masukkan sel ini, kemudian tanda tambah, dan seterusnya sampai semua sel masuk ya. Setelah itu buka tutup kurung, kemudian enter. Itu adalah cara yang lamanya. Nah, untuk cara otomatisnya kita menggunakan rumus sum. Oke, sama dengan, kemudian masukkan rumusnya sum, buka kurung, lalu masukkan sel ini, kemudian titik 2, lalu drag selnya sampai ke bawah. Nah, setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Oke, untuk kedua kita akan menghitung pengurangan. Di sini pengurangan tidak menggunakan rumus, tapi saya menggunakan tanda pengurangan seperti pada umumnya. Pertama, masuk sama dengan, buka kurung, masukkan sel, kemudian tanda pengurangannya, kemudian masukkan sel yang ini kurangi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah,
Untuk mengisi tabel yang kosong di bawahnya, kita cukup klik 2 kali pada bagian kanan bawah sel ini. Ya, maka secara otomatis akan terisi. Kemudian kita akan pelajari tentang menghitung persentase. Caranya mudah, yaitu masukkan sama dengan buka kurung, masukkan sel yang ingin dibagi, kemudian tanda bagi, lalu masukkan sel kedua, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini kan langsung secara otomatis ke bentuk presentase. Tapi sebelum itu tuh biasanya dia formatnya general ya, karena saya tadinya sudah diubah ke presentase ya. Oke, pertama saya menggunakan yang general dulu. Nah, di sini kan ada tabel yang kosong, kita cukup klik 2 kali saja di bagian kanan bawah ini. Ya, maka akan secara otomatis terisi ya. Kemudian kita masukkan ke nomor format ini, lalu masukkan yang presentasi untuk mengubah dalam bentuk general ke bentuk presentasi. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang rumus if ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya. Pertama itu kita masukkan sama dengan lalu if buka kurung. Nah, di sini kita sudah dapat arahannya ya dari Microsoft Excel ini. Di sini kita masukkan sel ini. Kemudian ya di sini ada keterangannya, jika nilai di atas 7 maka akan lulus. Maka kita masukkan tanda lebih besar 7 kemudian koma. Jika di atas 7 maka dia akan lulus, kita masukkan lulus. Dan jika tidak, maksudnya jika di bawah 7 maka dia tidak lulus. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya kita cukup klik 2 kali saja. Nah, ini adalah keterangannya. Oke, selanjutnya kita gunakan rumus if or dan if and. Pertama kita gunakan rumus if or dulu ya. Masukkan if kurung or. Kemudian masukkan sel yang ingin dihitung. Ini berarti masukkan angka lebih besarnya, kemudian 7, lalu koma, sel kedua lebih besar dari 7, tutup kurung, kemudian isi keterangannya, jika dia nilainya di atas 7 maka akan lulus. Selanjutnya jika nilainya di bawah 7 maka dia tidak lulus. Kurung lalu enter. Oke, kita klik 2 kali saja untuk mengisi otomatis. Nah, ini sudah coba ubah ini nilainya. Kalau 7 apa yang terjadi? Oke, masih tetap tidak lulus. Kalau 9. Nah, berarti ini tuh seperti nilai rata-rata ya. Jika kedua nilai ini di atas 7 maka dia akan lulus. Nah, kalau dia 7 aja sama dengan 7 maka dia tidak lulus. Berarti syaratnya harus di atas 7 kedua-duanya. Oke, kemudian kedua kita gunakan if and. Oke, sama dengan if buka kurung and. Buka kurung lagi, masukkan sel yang ingin dihitung. Lebih besar dari 7, koma sel kedua itu lebih besar dari 7 juga, tutup kurung, kemudian kita masukkan keterangannya. Jika di atas 7 maka dia akan lulus, dan jika dia di bawah 7 maka tidak lulus. Oke, kemudian tutup kurung lalu enter. Oke, untuk mengisinya secara otomatis ya, kita klik 2 kali bagian sini ya. Nah, untuk rumus if and ini syaratnya kedua
kedua-duanya ini nilainya harus di atas 7 ya. Coba kita misalkan ini 7,1, maka dia akan lulus sama ya dengan semuanya juga. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang count, average, max, min, dan sum. Pertama itu rumus count itu untuk menghitung seberapa banyak data yang ada di tabel ini. Kemudian average itu untuk menghitung rata-rata nilai akhir. Max itu untuk memilih nilai paling tinggi, dan min itu untuk memilih nilai yang paling rendah. Dan terakhir itu sum, yaitu rumus untuk menjumlahkan nilai akhir ini. Oke, kita contohkan. Sama dengan count buka kurung, kita mengetahui ada berapa jumlah nilai yang ada di tabel ini ya. Klik sel ini, kemudian drag kemudian tutup kurung, lalu enter. Diketahui bahwa nilai yang ada di tabel ini tuh berjumlah 5. Oke, untuk average itu kita menghitung nilai akhir, rumusnya sama dengan average ya. Masukkan saja, kemudian tutup kurung sel ini, lalu drag sampai bawah. Maaf, salah. Sama dengan average buka kurung blok sel ini, kemudian drag sampai bawah, tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka akan nih tertampil nilai rata-ratanya. Kemudian untuk nilai tertingginya sama dengan max, buka kurung, blok semua tabel blok semua sel yang ada di sini, tutup kurung, kemudian enter. Maka nilai tertingginya adalah 93 ya, sama. Kemudian untuk nilai terendahnya sama dengan min, buka kurung, blok sel yang ada di sini, tutup kurung, kemudian enter. Maka akan muncul nilai terendahnya ada 79 yang ini ya. Kemudian untuk menjumlahkan seluruh nilai, kita masukkan sama dengan sum, buka kurung, blok semua selnya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah total nilai keseluruhannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP itu yang membedakan hanyalah ini tuh VLOOKUP itu kan vertical lookup, dan HLOOKUP itu horizontal lookup ya. Kalau vertikal itu kan yang mengarah ke bawah, dan horizontal itu yang memanjang ke samping ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan bahannya, dan sini juga ada data di sheet lain yang lainnya. Oke, langsung kita contohkan saja. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, blok sel yang ingin kita cari, lalu koma, kita table array itu kita pindah ke sheet lain. Nah, ini dia. Kemudian kita blok semuanya yang di tabel ini, kemudian kita pencet F4 untuk menguncinya agar tidak terjadi kesalahan atau error ya. Kemudian setelah tabel array kita koma, call index 6 itu ini kan kita akan mencari nama pembeli ya. Berarti kita lihat di tabel data ini dari kolom keberapa. Berarti ini di kolom kedua ya, di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Oke. Kemudian kita masukkan angka 2 di sini. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, maka kan masuk nilainya, masuk namanya. Di sini nomor antrian 105 itu nama pembelinya itu Imam. Kita cek 105 namanya Imam. Oke, sudah sama ya. Lalu kita klik 2 kali di bagian kanan bawah ini. Nah, oke, untuk selanjutnya itu jenis makanan, rumusnya sama. VLOOKUP buka kurung, masukkan
nomor antriannya, lalu koma, lalu masukkan tabel yang tadi, lalu F4 lagi untuk menguncinya. Nah, di sini kan kita mencari cari jenis makanan ya. Nah, berarti jenis makanan itu terdapat di kolom keberapa? Berarti kolom ketiga, kita masukkan angka 3, tutup kurung, lalu enter. Nah, maka akan masuk namanya. Lalu klik 2 kali. Oke. Selanjutnya kota juga sama rumusnya. lookup, buka kurung, masukkan nomor antriannya, koma, tabel array. Oke, lalu F4 lagi, koma, nama kota itu ada di kolom 1, 2, kolom keempat, kita masukkan 4, tutup kurung, lalu enter. Kita Bekasi 105, nomor antrian 105 itu kotanya Bekasi. Oke, sama yang pertama juga capcay. Oke, udah sama ya. Lalu kita drag. Nah, tertampil, yaitu adalah secara VLOOKUP nya atau vertical lookup. Oke, selanjutnya kita praktikkan yang HLOOKUP ya. Kita langsung saja sama dengan HLOOKUP, buka kurung, masukkan sel yang ini ya, karena di data yang di sini yang horizontalnya itu terdapat kotanya saja ya. Lalu kemudian coba kita balik lagi. Ini ada yang ini. Terus kita masukkan sel ini, koma, lalu blok tabel array ini. Lalu kita kunci dulu sama F4, tekan F4, lalu koma. Ini kan karena horizontal ya, berarti bukan kolom, berarti terdapat di baris keberapa. Nah, kita lihat harga ini terdapat di baris kedua, kita masukkan 2, lalu koma, kita masukkan yang false ini ya. Kita masukkan false ini, kemudian enter. Nah, maka akan tertampil harganya 105 Bekasi, capcay Bekasi itu 12.000 ya, sama ya. Kemudian klik 2 kali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan left, mid, dan right. Oke, pertama left ini berfungsi sebagai menampilkan nama yang paling kiri, mid itu yang tengah, right itu yang paling kanan. Oke, kita langsung praktekkan saja. Sama dengan left, buka kurung, masukkan selnya, masukkan koma, terus number char. Nah, number char ini kan yang paling kiri nih namanya, ada berapa huruf nih di sini? Oke, ada 5 huruf ternyata. Tutup kurung, lalu enter. Yang putri juga ternyata ada 5 huruf ya, kita bisa isiin secara otomatis. Oke, kemudian yang mid sama dengan mid, buka kurung, ini. Nah, yang mid ini sedikit berbeda. Kita start 6 itu hurufnya dimulai dari angka keberapa nih, misalnya novel itu kan ke-6. Nah, lalu untuk number charge-nya ini saya hitung dari spasi ya, berarti terdapat 7 huruf ya. Nah, kita masukkan 7, tutup kurung, lalu enter. Yang row silva pun sama caranya, sama dengan mid, buka kurung, masukkan teksnya, masukkan selnya, kemudian koma, masukkan 6, karena ini row silva itu terdapat 7 abjad, maka 7 tambah 1 itu 8. Oke, lalu enter. Nah, sama. Oke, terakhir itu right, sama dengan right, buka kurung, blok teksnya, kemudian masukkan. Nah, kan ini right ya, berarti nama yang paling kanan Anwar ini ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, ternyata 5. Oke, kita masukkan 5, tutup kurung, lalu enter. Dan yang Ayu ini sama right,
kurung blok selnya koma. Ayo, ini kan ada 3 huruf, maka kita masukkan angka 3 kurung dan enter. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan rumus find and search. Oke, yang pertama itu kita praktekkan yang rumus find terlebih dahulu ya. Kita langsung saja sama dengan find. Find itu fungsinya untuk mencari mencari teks ya. Oke, kita langsung saja. Ini kan find text berarti tanda kutip ganda. Misalnya kita akan mencari huruf A besar yang ada di sel A2 ini ya. Oke, kita masukkan A besar, tanda kutip ganda, kemudian koma, within text berarti kita blok yang sel ini. A2 kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini kita mengetahui bahwa A besar itu terdapat di urutan ke-8. Oke, selanjutnya kita masuk bagian rumus search ya. Oke, langsung saja. Search ini fungsinya untuk mencari kata ya, mencari teks yang ada di tabel ini ya. Oke, langsung saja search, buka kurung, find text. Kita blok yang tabel di sini ya untuk ntar nampilin nama yang ingin dicari. Oke, kemudian koma, kemudian kita blok tabel yang ada di sini dengan cara menekan tadi tuh saya menekan Ctrl Shift tanda arah ke bawah. Kemudian di sini tutup kurung lalu enter. Nah, angka 1 ini artinya belum ketemu apa-apa ya. Oke, lalu saya akan masukkan, misalnya saya akan cari nama Rahmat, kemudian enter. Nah, angka 1 ini berarti yang nama Rahmat itu berada di sini ya. Yang value ini berarti tidak ada. Nah, begitu saja untuk membedakannya. Lalu saya ingin cari nama John misalnya. John. Nah, maka angka 1-nya itu akan berpindah kepada barisan John ini ya, untuk berlaku seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus year, month, dan date atau day, dimana masing-masing dari rumus tersebut akan memisahkan tahun, bulan, dan tanggal yang ada di sel tanggal lahir ini. Oke, langsung kita praktikkan saja. Sama dengan year, buka kurung, lalu blok selnya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk mengisi tabel yang kosong di bawahnya kita isi secara otomatis saja, yaitu klik 2 kali. Oke, yang kedua itu month itu bulan. Kita untuk memisahkan bulan yang ada di tanggal lahir ini, kemudian blok selnya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Oke, bulannya ke-7 ya. Oke. Kemudian tanggal, dalam bahasa Inggris ini kita bukan date ya, bukan menggunakan date tapi menggunakan day. Buka kurung, blok ininya, selnya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka akan terlihat tanggal lahirnya, kemudian kita isi otomatis ya. Nah, untuk menggabungkannya kita bisa menggunakan rumus date. Nah, date buka kurung year itu tahun, kemudian koma, month-nya itu bulan, koma, day-nya itu tanggal. Oke, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, secara otomatis akan tersusun seperti yang di awal. Nah, ini agak error nih ya, harusnya seperti ini. Kalau ini pagar-pagar. Nah, ini baru benar. Sip.
Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan cara membuat chart di Microsoft Excel ini ya. Oke, di sini saya sudah membuat bahannya. Oke, langkah pertama yaitu kita blok semuanya, semua tabel ini. Kita blok semuanya. Kemudian masuk ke insert, lalu pertama kita ingin membuatnya menggunakan chart line ini ya. Oke, kita masuk, tinggal klik saja maka akan jadi. Oke, kemudian misalkan kita ingin membuatnya menggunakan chart ini chart pie. Nah, kita gunakan ini. Misal kita tinggal klik saja lalu jadi. Oke, kita drag dengan cara tahan klik kiri ya, lalu tinggal geser-geser saja. Oke, lanjut yang terakhir itu kita membuat histogram, chart histogram itu. Nah, ini. Oke, nah, kita tinggal ubah saja judulnya, yaitu nilai UAS. Oke. Nah, ini udah jadi ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat pivot table. Caranya sama, kita blok semua tabel terlebih dahulu, kemudian klik pivot table ini. Pivot table ini kita pilih exciting worksheet aja ya, biar nggak pindah-pindah sheetnya. Terus kita blok selnya ingin ditaruh mana, kita di H2 saja. Kemudian oke. Nah, jika tampil seperti ini, kita tinggal masukkan saja. Misalkan kita ingin mengetahui, kita taruh HP-nya di kolom terlebih dahulu. Oke, kemudian misalkan bulannya kita taruh di rows. Nah, oke, kita ingin mengetahui harga dari per bulannya itu ya, kita masukkan kolom lagi, ke value lah. Nah, maka akan tertampil jadi penghasilan dari merek Oppo ini di bulan April dan Desember itu ya nantinya akan ditotalkan secara otomatis oleh pivot table ini. Ya, itu udah keuntungannya menggunakan pivot table ini, jadi kita tidak usah repot-repot untuk menjumlahkannya secara satu persatu. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara untuk nge-print out data yang ada di Microsoft Excel ini, karena berbeda ya dengan Microsoft Word ya untuk memprintnya. Oke, langkah pertama kita lakukan adalah memblok ini dulu ya, memblok tabelnya. Sebentar. Oke, ini ada yang salah ya. Oke, kemudian kita blok dulu ya selnya. Kita tekan shift saja. Baik, sekian dari apa yang kami sampaikan. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 ya, karena saya mau print out menggunakan kertas 4. Kemudian orientasinya itu landscape. Nah, setelah itu kita Ctrl P ya, Ctrl print. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Kemudian kita print. Nah, karena saya ingin mencontohkan saja, jadi seperti itu. Baik, sekian dari apa yang kami sampaikan. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.